Redmi 12C turun harga loh. Bagi yang belum tahu, cuma 1,4 juta untuk varian terbesarnya RAM 4/128 GB. Tidak sampai di situ, di bulan Juli Redmi 12C juga baru saja mendapatkan update MIUI 14 Bro. Bagaimana? Harga murah, spek bagus, MIUI terbaru, apakah worth it? Atau UI-nya malah ribet dan bikin banyak iklan? Itulah gunanya Gadget Pahlawan. Kali ini gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan akan kasih tips setelan wajib user Redmi 12C dan cara menghapus iklan dari HP ini. Tertarik? Lihat dong, check it out. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. Ya guys, Redmi 12C ini sudah kami upgrade di MIUI 14. Perubahan di MIUI 14 di HP ini ternyata cuma update patch keamanan saja guys. Bukan update mayor MIUI 14 layaknya HP Redmi seri lainnya. Dari segi tampilan, animasi, icon hampir mirip dengan MIUI 13. Bisa dibilang MIUI 14 di Redmi 12C ini dikasih yang versi light-nya saja. Tapi di sini kami ingin bagikan setelan wajib yang biasa kami gunakan di Redmi 12C agar tampilan user interface-nya lebih simpel dan mudah digunakan. Tips pertama, kita geser ke kiri paling ujung, biasanya masuk aplikasi Fold yang berisi widget dan saran aplikasi yang menurut kami kurang berguna. Lebih berguna jika home ini diisi Google Feed layaknya HP-HP brand lain yang lebih berfaedah dalam membaca berita-berita yang ter-up to date. Caranya mudah, cubit layar di tengah, tekan lainnya, masukkan layar utama, pilih min 1, ganti ke Google Discover dan selesai. Kini bagian kiri ujungnya berubah jadi Google Feed yang lebih berguna. Tips kedua, layar Redmi 12C punya kualitas standar HD Plus saja pakai panel IPS LCD yang kualitasnya terlalu silau di mata. Walaupun kita bisa pakai mode night mode, tapi hasilnya tetap kurang nyaman menurut kami. Misal ada pilihan ekstra redup layaknya di Android 13, mungkin akan sedikitnya membuat nyaman, tapi sayangnya tidak ada. Atau kita pakai mode baca yang agak kekuningan, juga kurang enak dipandang. Tipsnya, kita bisa mengatur di skema warna dengan cara memilih tersaturasi saja. Pilih temperatur warna hangat dan sedikit kostum, sesuaikan kenyamanan mata kita. Hasilnya cukup bisa membantu mata kita tidak terlalu silau jika brightness-nya naik atau turun. Tips ketiga, untuk tampilan home screen mode klasik kami kurang suka. Jadi kita rubah ke mode laci aplikasi. Di mode laci aplikasi, aplikasi yang kita punya sudah dikelompokkan otomatis oleh Xiaomi, sehingga mempermudah kita untuk mencari aplikasi. Apa yang akan kita gunakan, cara search-nya juga lebih intuitif. Terus biasanya saya setel ukuran hurufnya ke extra small, biar tampilan Redmi 12C terlihat lebih clean dan rapi. Tips keempat, masuk ke setelan terus ke bagian layar kunci. Kita bisa pilih opsi angkat untuk bangunkan dan ketuk 2 kali untuk matikan atau bangunkan perangkat. Misal nih ya, kita mau ambil HP ini, Redmi 12C layarnya otomatis hidup ketika kita angkat. Atau menghidupkan dengan cara lain yaitu dengan cara ketuk 2 kali di layarnya. Tapi karena HP ini punya back fingerprint, ketika kita angkat pasti dong secara tidak sadar telunjuk kita mengarah ke back fingerprintnya. So, pilihan opsi angkat untuk bangunkan perangkat menurut kami kurang berguna, jadi bisa dimatikan saja. Berbeda lagi untuk opsi ketuk 2 kali di layar, menurut kami masih dibutuhkan karena misal skenario tangan kita tidak terlalu bebas untuk pegang HP, pilihan efektifnya jelas cukup ke opsi ketuk 2 kali di layarnya. Tips kelima, masuk ke setelan tambahan, kemudian ke pintasan gerakan. Banyak pilihan pintasan gestur yang berguna, terutama aktifkan untuk gestur swipe 3 jari untuk screenshot, karena ini teramat berguna daripada kita pakai metode tombol power plus volume. Next, tips ke-6 untuk melakukan split screen, apakah bisa? Terkadang ada saja pertanyaan kan? Nah, jelas bisa. Kita masuk di mode recent apps dulu, kemudian tekan aplikasinya, maka akan muncul 3 tombol di samping kanan. Untuk split, pilih icon paling atas. Otomatis aplikasi pertama akan naik dan bagian bawah siap diisi aplikasi apa yang Anda inginkan untuk dibuka pakai metode split screen. Jadi Redmi 12C bisa split screen ya, dan caranya juga simple.
Terus selain split screen, kita juga bisa menggunakan metode pop screen. Misal kita inginkan Spotify yang di pop screen, tekan, tahan, pilih icon yang di tengah, otomatis aplikasi Spotify akan mengambang di home screen kita. Kita juga bisa memperluas ukurannya dengan menekan ujung sudut bawah atau mengecilkan dengan menekan garis tengah hingga warna biru. Pop screen akan otomatis mengecil. Seperti itu ya guys. Posisinya kita taruh manapun juga terserah kita, senyaman kita. Dan untuk menghentikannya tinggal kita swipe ke atas bagian tengah bawah, pop screen akan disudahi. Tips ke-7, di MIUI 14 tidak ada perubahan di menu kamera, sama saja, baik peletakan maupun pengaturan kameranya. Namun jangan khawatir gan, di Redmi 12C ini jika kita cek di aplikasi manual kamera, semua fungsi dan pengaturan manualnya bersifat terbuka. Otomatis kita bisa leluasa cari link Gcam untuk bisa memaksimalkan hasil kameranya. Sebagai contoh, kami sudah download Gcam di Redmi 12C yang menurut kami bisa berjalan, asal jangan pilih opsi HDR+ dan opsi video 4K, karena ujungnya akan ngebug aplikasinya. Misal saja kita bandingkan ya, kamera Gcam memfoto objek gelap tanpa lampu apapun, kita coba bandingkan dengan kamera basic Redmi 12C yang menggunakan mode malam ya. Dan hasilnya luar biasa guys, di Gcam kita masih bisa mengcapture objeknya walaupun gelap gulita tanpa lampu. Sedangkan hasil kamera basic tidak terlihat sama sekali. Gimana? Berminat pakai Gcam? Tips ke-8, apakah di MIUI 14 si Redmi 12C bebas iklan? Eits, jangan salah guys, masih banyak. Ya, memang ini hal yang paling dibenci dari MIUI. Cara matikannya gimana? Mudah guys. 1. Masuk ke aplikasi keamanan. Misal kita jalankan, hasil akhirnya pasti ada iklan kan? Nah, supaya hilang, kita tekan tombol pengaturan di atas aplikasi keamanan. Cari terima rekomendasi dan matikan. Jangan sampai warnanya biru. Nah, kalau sudah hasilnya pasti iklan tidak ada. Terus di menu pembersih RAM juga begitu. Masuk pengaturan, matikan terima rekomendasi. 2. Masuk Gets aplikasinya Xiaomi. Nah kan, buka aja udah ada iklannya. Untuk matikan juga mudah. Masuk, kemudian tekan pengaturan, pilih tentang. Matikan notifikasi pembaruan otomatis, hapus paket instalasi. 3. Masuk ke aplikasi unduhan dan dibuka juga disambut iklan. Kita matikan dengan cara yang sama. Masuk ke pengaturan, matikan tampilan konten rekomendasi dan selesai. Aplikasi unduhan akan bebas iklan. 4. Buka aplikasi Apps Vault. Prinsipnya juga sama, masuk pengaturan, matikan rekomendasi aplikasi. 5. Buka aplikasi tema dari Xiaomi yang so pasti ada iklannya. Gas, matikan aja, kita pilih pengaturan, matikan tampilan iklan dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Next ke-6, buka aplikasi musik khas Xiaomi dan ketemu Lazada lagi. Hapus saja dengan masuk ke pengaturan lagi, masuk setelan, dia sembunyi di setelan lanjutan. Nah, setelah masuk, scroll ke bawah, matikan tampilan iklan. Tips ke-9, tetap kita harus cari cara untuk matikan iklan. Klik masuk ke pengaturan, scroll cari sandi dan keamanan. Selanjutnya cari tulisan otorisasi dan pencabutan. Setelah masuk ke menu itu, cari MSA. Kita matikan. Terus cari Get Apps. Kita matikan juga. Tapi itu belum selesai saudara. Kita back, cari privacy di atas otorisasi tadi. Kita klik dan scroll, cari tulisan layanan iklan. Nah, jika ketemu langsung aja kita matikan personalisasi iklan MIUI. Tidak berhenti di situ juga, kita harus semangat cari untuk ketikan iklan masuk ke My Videonya Xiaomi yang nyatanya juga masih beriklan. Kita masuk pengaturannya, cari rekomendasi online, matikan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Oke, clear. Sekarang kita coba tes untuk keamanan, hasilnya bebas iklan. Kita buka tema juga bebas iklan, My Video juga clear iklan, unduhan juga kini kebal iklan. Next, kita masuk ke uji performa MIUI 14. Apakah ada peningkatan di skor Antutu yang sebelumnya hasilnya 250 ribuan pada MIUI 13? Oke, coba kita bandingkan Redmi 12C dengan posisi MIUI 14. Dan hasilnya turun saudara. Tes berikutnya Geekbench 6 dengan hasil single core 420, multi-core 1236. Jika kita bandingkan dengan hasil MIUI 13 sebelumnya, naik di single core-nya saja, tapi turun di multi-core-nya. Next, kita uji coba kecepatan chargingnya. Hal ini merupakan kelemahan mendasar di Redmi 12C karena masih pakai port USB Type-B.
Kita ingin tahu kecepatan chargingnya mengisi baterai dalam kurun waktu 1 jam. Run. Oke, sudah 1 jam. Baterai menjadi 64% dari 15% sebelumnya. Terbukti pakai USB Type B benar-benar lama sekali dalam proses isi daya baterainya. Terakhir, kita buka Mobile Legends. Apakah di MIUI 14 settingan grafik Ultra Redmi 12C sudah terbuka? Ternyata juga belum, mentok di hike aja. So, bagaimana guys menurut teman-teman tentang update MIUI 14 di Redmi 12C? Mungkin ya bagi yang beli kapasitas RAM 3/32, jika dianggap perangkatnya tidak banyak problem, mending jangan di-upgrade. Karena kurang kasih perubahan dan bisa ambil porsi dari RAM 32 Anda yang minim. Tapi jika punya varian RAM 4/64GB atau ROM 128GB, bolehlah teman-teman coba update ke MIUI 14 yang dapat memberi rasa lebih aman lagi dari serangan virus misalnya yang enggak diinginkan. Terus untuk masalah iklan di MIUI 14 memang masih banyak ya. Jika teman-teman melihat video ini sampai akhir, kita sudah kasih tips untuk menghilangkan ya, walaupun butuh effort. Namun kembali lagi dari harga Redmi 12C yang murmer, kenapa Xiaomi bisa kasih harga rendah ke tiap device-nya? Ya karena ada iklan itu bos. Harusnya kau mending berterima kasih sih kepada Xiaomi, karena Xiaomi rela mengorbankan margin keuntungannya. Mereka berusaha mengalah lewat MIUI yang sering diperolok-olok oleh netizen. Padahal peluang keuntungannya ya mereka carinya dari situ. Xiaomi mungkin lupa ya kalau netizen itu maha benar. Netizen Konoha selalu ingin spek bagus, kamera keren, UI stabil bebas iklan, baterai awet, charging cepat dengan harga murah. Bukan begitu? Oke, kata Xiaomi sih gini, mending lu bikin sendiri. Oke, saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Gue pamit. Bye!